Beradaan Ahok dan Anies di kubu Pramono ini bagi gua ini menjadi alasan pendukung. Jadi, tapi bukan kemudian makanan pokok ketika mereka melakukan kampanye. Jawa Tengah ini kan dalam tanda petik kandangnya banteng. Nah, dari beberapa pilkada sebelumnya ya PDI Perjuangan mendominasi di pilkada Provinsi Jawa Tengah. Cuma kalau kita lihat pilkada 2024 ini, apakah banteng sudah mulai tidak sebanteng yang seperti yang dulu? Pasukan jangkrik melawan pasukan gorong-gorong. Kali ini dimenangkan oleh pasukan jangkriknya Pak Sudaryono. Kalau memang Parcok ini sebegitu berkuasanya, kalau Parcok ini memang wujud nyata dari bahwa tidak netralnya polisi, Jakarta seharusnya menang mudah. Dan yang menjadi pertanyaan sebenarnya, apa semaksimal itu? Bagaimana cara polisi melakukan kerja-kerja misalnya? Selamat datang Bang di Siasat Channel ya Bang. Halo. Halo. Nah, ini kita ada konsep baru dan sebenarnya ini bagian keduanya dari tema besar kita, yaitu refleksi Pilkada 2024. Oke Bang Sifak, mengomentari banyak banget netizen yang memberikan pertanyaan kepada tim Siasat Channel. Nah, ini kita coba rangkum. Nah, kita minta bagaimana analisa Bang Sifak tentang pertanyaan-pertanyaan dan pertanyaan-pertanyaan tersebut, Bang. Aku langsung pertanyaan pertama, Bang. Tentang Pilkada Jakarta. Pilkada Jakarta, paslon yang diusung PDI Perjuangan menang dalam sekali putaran. Itu menurut hasil hitung resmi KPU ya, Bang. Dan ini menjadi sejarah baru Bang di Pilkada Jakarta, karena selama ini selalu 2 putaran. Pertanyaannya, apa yang menjadi faktor kemenangan Pram dan Rano? Oke. Itu kan namanya apa? Banyak alasan sebenarnya, banyak, kalau menurut gua ya, banyak hal yang bisa kita lihat di Pilkada DKI yang memenangkan Pramono Rano. Ada beberapa faktor misalnya. Faktor pertama, kalau gua ngelihat tidak bekerja maksimal partai pendukung Ridwan Kamil. Jadi pasangan Ridho itu grassroots, itu kan juga kelihatan dari hasil-hasil survei bahwa pemilih partai itu tidak serta-merta memilih pasangan yang diusung oleh partainya. Bisa jadi karena pendukung partainya kecewa dengan pilihan calon yang diusung oleh partainya. Misal seperti PKS misalnya, ya gue yakin nggak 100% pemilih PKS memilih pasangan Ridho. Nah, itu yang pertama. Misal banyak partai-partai yang tidak maksimal kerjanya. Yang kedua juga kita ngelihat ada faktor rendahnya angka partisipasi publik di Pilkada DKI kali ini. Biasanya kan pilkada lumayan menarik atensi warga, tapi kalau kita lihat pilkada kali ini angka golputnya juga tinggi. Nah, ini juga menjadi salah satu faktor kenapa kemudian Pramono, tanpa mengesampingkan kerja keras kandidat nomor 3 ya, tapi kalau kita lihat ini juga menjadi salah satu faktor mudahnya kemenangan satu putaran ini. Itu alasan yang kedua. Nah, alasan yang ketiga, ini bisa jadi juga bahwa yang terlihat di lapangan, yang gua lihat di lapangan itu sepertinya pasangan Ridho ini kayak kurang amunisi, kurang logistik dalam menjalankan kampanye-kampanye di beberapa daerah. Nah, itu kurang lebih 3 alasan utama kenapa kemudian pasangan Pramono Rano bisa memenangkan pilkada ini dalam satu putaran. Nah, ada lagi alasan pendamping, misal alasan penambah bahwa faktor Ridwan Kamil yang bukan orang Jakarta ini juga kemudian membuat, misalnya kita tahu dukungan dari di Jackmania sulit pasangan Ridho dapatkan karena beberapa jejak digital pasangan Ridwan Kamil ini kan memang pendukungnya Persib,
Nah, Persib dan Persija kan kita tahu El Clasico-nya Indonesia lah kurang lebih. Nah, maka ini juga yang membuat suara The Jack tidak bisa dimaksimalkan oleh Ridho, karena The Jack ini lumayan bisa sampai suara mereka itu banyak sehingga juga berpengaruh ke dalam pemilu. Gue pikir 4 alasan utama itulah yang membuat pasangan Pramono menang kesannya menang mudah ya, Menang mudah. karena satu putaran. Oke, menarik. Ada 4 poin tadi yang Bang Sifak sampaikan. Padahal gue berharap ada pertanyaan ini nih, ada yang ini kemudian jadi pertanyaan kedua. Padahal itu gue harap Abang jawab di faktor yang pertama tadi. Apa tuh? Pertanyaan keduanya adalah faktor anak Abah, Anies dan Ahokers, Bang. Nah, Oke. gue pikir Abang akan masukkan di poin itu tadi. Nah, ternyata nggak ada di situ. Makanya gue mau coba tanyain, signifikan nggak, Bang, terhadap kemenangannya Rano dan Pram dan Rano? Gua Ahok dan Anies ini tidak menjadi 4 faktor utama, tapi keberadaan Ahok dan Anies di kubu Pramono ini bagi gua ini menjadi alasan pendukung. Jadi, tapi bukan kemudian makanan pokok ketika mereka melakukan kampanye, karena dukungan itu kan berada di ujung-ujung. Nah, ada kaitannya. Harus kita akui bahwa magnet elektoral Anies dan magnet elektoral Ahok itu kuat di DKI. Nah, sekarang misal kayak PKS, tadi di awal udah gue singgung bahwa gue yakin betul pendukung PKS tidak serta-merta mau memilih Ridho. Kenapa? Karena banyak pendukung PKS yang gue yakini kecewa dengan pilihan PKS yang meninggalkan Anies Baswedan. Padahal faktor Anies Baswedan lah yang kemudian membuat suara PKS di Pileg 2024 kemarin, khususnya di Jakarta, ini juga mempengaruhi kursinya PKS. Nah, apakah Anies berpengaruh, anak Abah ini berpengaruh ke dalam kemenangan Pramono? Pasti ada pengaruhnya, cuman menurut gua tidak signifikan. Karena begini, kemenangan salah satu kandidat itu juga ditentukan oleh kegagalan kandidat lain memaksimalkan kampanye. Jadi kalau gua tetap melihat kalau Ahok ini ya memang PDI Perjuangan, jadi ya memang kandidatnya diusung oleh PDI, sehingga Ahokers ya akan memilih Pramono. Nah, tapi kemudian partai pendukung daripada Ridho ini yang lebih tidak bekerja maksimal, terkesan kalau istilah kita nyetir itu koplingnya digantung lah, sehingga jadi agak-agak nggak bisa injek gas secara maksimal. Nah, ada lagi sebenarnya apa yang membuat kenapa kemudian Ahok dan Anies ini kemudian tidak begitu signifikan pengaruhnya. Ya, mungkin banyak yang mengatakan bahwa keberadaan Ahok di Pramono sudah pasti pendukungnya memilih Pramono. Itu sudah oke. Tapi bagaimana dengan anak Abah? Apakah keberadaan Anies Baswedan mendukung? Kita harus ingat bahwa Anies Baswedan ini mendukung Pramono setelah gugatannya ke MK itu ditolak. Jadi kan kubunya Anies ini pernah menggugat ke MK, ada kolom kotak kosong di dalam kertas surat suara yang ada di Jakarta sebagai bentuk protes tidak ikutnya Anies Baswedan dalam kontestasi. Nah, setelah itu ditolak MK, baru kemudian di ujung-ujung Anies Baswedan mengatakan mendukung Pramono. Ya, mungkin faktor bahwa Anies sakit hati atau apa, gua nggak begitu yakin ya. Tapi pilihan koalisi Ridwan Kamil beserta Suswono ini yang kemudian menurut gua justru lebih membuat Pramono menang. Nah, Bang, berarti kalau gue boleh sedikit menyimpulkan, Abang melihat bahwa sebenarnya kemenangannya Mas Pram dan Rano ini tidak terlalu wah lah gitu, karena Abang lebih menitik beratkan kalau gue lihat dari tadi bahwa memang mesinnya Ridho ini yang tidak bekerja secara maksimal. Ya, bukan tidak terlalu wah karena satu putaran. Oke. Nah, tapi apa penyebab Ridho kalah jauh? Nah, sehingga Pramono menang satu putaran itu karena mesin partainya tidak bergerak maksimal.
Ya banyak alasan lah. Ada juga misal kubu itu kan kita tahu nih, kubu Nahdien misal terbelah di masa tenang, kemudian ada beberapa pengurus NU mengatakan mendukung Ridho, tapi kita juga tahu pendukung NU ada yang mendukung Pramono karena di sana sudah ada Susono yang didukung oleh PKS. Nah, ini hal-hal seperti ini kemudian menurut gua luput masuk menjadi salah satu strategi bagaimana cara memenangkan pasangan Ridho di Jakarta. Jadi karena lemah tim Ridwan Kamil, sehingga kelemahan ini bisa dimaksimalkan sebaik-baiknya, sekuat-kuatnya oleh tim suksesnya Pramono Rano. Oke Bang, itu tadi kita bicara Jakarta. Nah ini kita bicara yang agak jauh lebih menarik sebenarnya di pilkada di kontestasi ini. Jawa Tengah Bang. Oke. Jawa Tengah yang identik dengan kandang banteng, PDI Perjuangan tumbang. Kasih dong Bang, analisa Abang kenapa bisa nih tumbang Bang di kandangnya Bang? Nah, ini sebenarnya lebih wah daripada Jakarta. Oh justru Abang menganggap Jawa Tengah lebih wah ya? Jawa Tengah ini lebih wah, pertarungan di Jawa Tengah. Hasil pertarungan di Jawa Tengah itu lebih wah daripada hasil pertarungan yang ada di Jakarta. Kenapa? Karena kayak lu bilang di awal bahwa Jawa Tengah ini kan dalam tanda petik kandangnya banteng. Nah, dari beberapa pilkada sebelumnya ya PDI Perjuangan mendominasi di pilkada provinsi Jawa Tengah. Cuma kalau kita lihat pilkada 2024 ini, apakah banteng sudah mulai tidak sebanteng yang seperti yang dulu? Nah ini yang harus kita analisa kenapa itu bisa terjadi. Misal di Jawa Tengah, kita IDN pernah melakukan survei 2 kali di bulan Mei dan di bulan Juli. Nah, survei di bulan Mei, survei di bulan Juli itu jelas menunjukkan bahwa PDI Perjuangan di Jawa Tengah berada pada titik mengkhawatirkan sebenarnya. Bagaimana PDI Perjuangan bisa kalah ketika Pilpres. Di Jawa Tengah pun kalah. Ganjar kalah oleh Pak Prabowo. Nah, ini juga terjadi lagi. Nah, tapi hal yang paling membuat pengaruh kuat bagaimana PDI Perjuangan bisa jatuh di Jawa Tengah itu keberadaan, gua pikir Pak Sudaryono selaku Ketua Gerindra Jawa Tengah. Karena kan gini, dulu ini kan calon kuat itu ada 2. Satu Pak Ahmad Lutfi, gubernur terpilih. Yang kedua itu ada Pak Sudaryono. Nah, tapi kemudian Pak Sudaryono tidak jadi maju, beliau menjadi Wakil Menteri Pertanian. Kemudian partai yang beliau pimpin di Jawa Tengah, Partai Gerindra, itu mengalihkan dukungannya ke Pak Ahmad Lutfi. Sehingga sudah otomatis pendukung Gerindra itu beralih mendukung Pak Ahmad Lutfi. Nah, apa kredit poin kalau kita lihat di Pilkada Jawa Tengah ya, itu kan kalau kita biasa mendengar komandannya PDI Perjuangan Jawa Tengah, Pak Bambang Pacul itu kan sering ngomong tuh pasukan gorong-gorong kan gitu. Tapi kemudian di Pilkada ini Pak Sudaryono juga punya pasukan ternyata yang disebut tuh pasukan jangkrik. Nah kira-kira pasukan jangkrik melawan pasukan gorong-gorong kali ini dimenangkan oleh pasukan jangkriknya Pak Sudaryono, sehingga menurut gua yang perlu dikasih apresiasi tinggi itu ya Pak Sudaryono selaku Ketua Gerindra Jawa Tengah yang di menit-menit ujung beliau terjun langsung ke lapangan menggerakkan pasukan jangkrik sehingga bisa mengalahkan dominasi pasukan gorong-gorongnya punya Pak Bambang Pacul. Kali ini Pak Bambang Pacul harus mengakui lah kekalahan dengan pasukan jangkriknya Pak Sudaryono. Karena gue yakin tanpa bantuan Sudaryono, Gerindra dan beserta pasukan jangkriknya akan lebih sulit bagi Pak Ahmad Lutfi mengalahkan koalisi yang dibangun oleh PDI Perjuangan. Gue pikir kayak gitu. Oke Bang,
berarti abang memberikan kredit poin lah kepada Ketua DPD Gerindra Jawa Tengah Bapak Sudaryono ya. Iya, Yang sekarang Wamentan ya bang ya. Iya, menurut gua dia arsitek utama kemenangan Pak Ahmad Lutfi di Jawa Tengah itu Pak Sudaryono. Orkestrasinya lebih berhasil dibandingkan Komandan Pacul kan, lah ya. Ini kan pertarungan dua orang besar nih sebenarnya. Betul. Pertarungan Pak Bambang Pacul, di belakangnya ada Ibu Megawati Soekarno Putri, dan pertarungan Pak Sudaryono, di belakangnya ada Pak Prabowo. Kita nggak mau melihat yang belakangnya nih, kita lihat yang depannya, Pak Sudaryono melawan Pak Bambang Pacul. Ya, kali ini harus diakui ya dimenangkan oleh Pak Sudaryono. Nah, Bang, terkait masih dengan Pilkada Jawa Tengah khususnya dan mungkin pilkada lain di 508 kabupaten kota dan provinsi di Indonesia, ini Bang udah mulai agak rame Bang di media sosial bilang bahwa adanya partai coklat. Oh, Parcok. Parcok Bang, bukan jarcok ya Bang, parcok. Kalau Pak Jarcok jarum coklat. Nah, ini ada kaitannya nggak dengan kekuasaan Bang? Biar maksud gua agak lebih clear lah, coba Bang kasih edukasi ke kita lah. Gua soal Parcok ini ya, ini kan udah menjadi berita di awal-awal Pak Prabowo ikut kontestasi bahwa Parcok mendukung beliau segala macam. Tapi gua nggak melihat ini sebagai satu fakta yang kemudian kayak digambarkan oleh orang bahwa Parcok ini mengangkangi demokrasi. Sebenarnya begini, yang gue yakini dalam teori kekuasaan itu nggak pernah absolut, mutlak. Tapi gue percaya pada teori kekuasaannya Michael Foucault misalnya, bahwa kekuasaan itu sejatinya adalah relasi jejaring. Jadi dia tidak di satu orang, tidak di satu lembaga, tidak di satu institusi, tapi kumpulan jaringan-jaringan yang kemudian membentuk yang namanya kekuasaan itu sendiri. Nah, kita balik ke Parcok misalnya. Sejauh mana Parcok yang dianggap partai coklat punya polisi kemudian bisa melakukan intervensi? Nah, intervensinya kalau yang menang mengatakan bahwa ini intervensinya polisi. Tapi bagaimana misalnya kalau kita lihat kalau kita kaitkan ke Jawa Tengah misalnya, Parcok diklaim kerja untuk Pak Ahmad Lutfi karena beliau mantan Kapolda Jawa Tengah, sehingga Parcok kemudian all in. Nah, yang jangan dilupakan, bukan ini tuduhan Parcok ini kan ke Kim pasti kan ya. Yang jangan dilupakan, di Jakarta kan kalah. Jadi kalau memang Parcok ini sebegitu berkuasanya, kalau Parcok ini memang wujud nyata dari bahwa tidak netralnya polisi, Jakarta seharusnya menang mudah. Dan yang menjadi pertanyaan sebenarnya, apa semaksimal itu? Bagaimana cara polisi melakukan kerja-kerja misalnya? Kalau gue yakin betul ya, kekuatan instansi polisi dipakai ke dalam politik elektoral itu sangat mudah dibendung ketika koalisi partainya solid. Kalau partai solid, partai ini kan punya grassroots ya, punya pengurus sampai ke tingkat kelurahan, sampai ke tingkat desa, itu partai punya mesinnya. Nah, kalau ini solid, bagaimana kemudian bisa memudahkan Parcok untuk bekerja kalau Parcok itu ada? Nah, sehingga menurut gua klaim Parcok ini, klaim partai coklat ini hanya klaim, hanya pengalihan, hanya alasan karena kandidat yang diusungnya kalah. Sesederhana itu aja. Parcok ini kapan munculnya? Ketika banyak kandidat yang diusung kalah. Katakanlah misal yang diusung oleh PDI Perjuangan kalah, lahirlah ini gara-gara Parcok. Nah, tapi ketika kandidat yang diusung oleh PDI Perjuangan menang, nggak ada Parcoknya. Ini kan satu ambiguitas yang sangat nyata ya. Ketika kalah lu bilang ada Parcok, ketika menang wah ini demokrasi yang sebenarnya bahwa ke partai bekerja maksimal bla bla ABC. Ya, bagi gua ini klise-klise dalam pertarungan ketika selalu perlu kambing hitam, dan karena kita malas mengevaluasi diri sehingga dengan mudahnya menunjuk pihak lain sebagai biang kerok kekalahan. Maksud gua gini, Bor, sederhananya kalau kita kalah ya sudah, kita lakukan intervensi ke dalam sehingga pertarungan-pertarungan berikutnya bisa kita menangkan, bukan juga dengan gampangnya menuduh pihak lain melakukan sesuatu sehingga jagoan yang kita usung kalah. Gue pikir perlu kedewasaan politik aja lah ini. Oke Bang, boleh nggak sedikit lagi gue mau boldin statement lu? Berarti menurut lu partai coklat ini cuman
apa namanya, tanda petik lah, dalam tanda kutip partai coklat ini cuman isapan jempol belaka atau it's not a big deal gitu menurut lo? Oh ya, ini bukan hanya cuma isapan jempol belaka, tapi ini memang karena elitnya malu, enggan mengakui kekalahan, dijadikan kambing hitam. Jadi menurut gua ini suatu isu yang dibangun kemudian untuk mendiskreditkan kandidat yang menang, seolah kandidat yang menang khususnya di Jawa Tengah itu tidak demokratis. Kan ada di Jawa Tengah, kemudian ada di Jawa Timur, ada di Banten kandidat-kandidat yang diusung oleh Kim. Semua dikatakan pakai Parcok. Gimana dengan Jakarta, kok nggak ngomong ada keterlibatan Parcok? Kalau Parcok sedemikian berkuasanya, Pramono juga kalah di Jakarta. Tapi kan buktinya Pramono menang. Nggak ada tuh Parcok. Oke, Bang. Nih, Bang, pertanyaan terakhir, Bang. Ini gue mau nanya, melihat hasil pilkada di 2024 ini, Bang, ya, di hampir di 508 kabupaten kota, apakah akan berpengaruh, Bang, terhadap pemerintahan secara nasional ke depannya dengan hasil dari kontestasi? Karena kan KPU udah ngeluarin kan resminya siapa yang menang, siapa yang kalah, dan segala macam. Ini berpengaruh nggak, Bang, terhadap pemerintahan secara nasional ke depannya, Bang? Gua agak sedikit tidak misal calonnya, ya pilkada kali ini kan banyak calon-calon lucu ya, calon-calon yang katakanlah di bawah standar sebenarnya bisa menang nih pertarungan gitu kan. Ada calon yang nggak bisa bahkan dikasih teks untuk membaca visi misi aja masih salah baca tapi bisa menang. Itu kan sesuatu yang sebenarnya di luar nalar. Tapi ya inilah demokrasi kan. Ya kalau calon itu walaupun cara bacanya nggak tuntas, ada calon yang bahasa Indonesia aja kurang lancar tapi bisa menang, ya sudah, ini demokrasi kita. Nah, itu harus kita akui bahwa dia menang. Tapi apakah kemudian ini berpengaruh, ada urusannya dengan politik nasional? Apakah kemudian misal kinerja Presiden Prabowo Subianto berikut jajaran kementeriannya akan terpengaruh dengan hasil-hasil pilkada ini? Gue yakin sama sekali tidak. Karena siapapun gubernurnya, siapapun bupati dan wali kotanya, itu juga tetap pasti harus nurut sama presiden. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ada karakter strong leadership di Pak Prabowo Subianto, sehingga dengan karisma dan kemampuan beliau memimpin, gue yakin walaupun calonnya ini tidak didukung oleh Kim misalnya, tapi ketika dapat arahan dari presiden dia pasti akan dengar. Oke, Bang. Berarti aman aja nih, Bang, ya. Hasil pilkada ini sama sekali tidak mempengaruhi pemerintahan secara nasional ke depannya, ya, Bang, ya? Secara nasional tidak, ya. Tapi untuk soal kesejahteraan rakyat di daerah-daerah yang terefek dari kebijakan-kebijakan daerah, itu pasti berpengaruh. Tapi ya secara umum, secara nasional, gue yakin dengan strong leadership-nya Pak Prabowo nggak akan terlalu terpengaruh oleh keberadaan calon-calon lucu tadi yang bahasa Indonesianya kurang lancar, bacanya kurang bagus. Ya kita lihatlah bagaimana. Oke, Bang, terima kasih banyak, Bang, udah ngasih insight yang luar biasa sekali pada konten kita hari ini. Thank you. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Jangan lupa subscribe, di like dan komen, dan nyalakan loncengnya. See you tomorrow.